Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Ngapak English. Englishnya orang ngapak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tenses past continuous tense. Apa itu past continuous tense? Kemudian formulanya seperti apa? Fungsi dan contohnya bagaimana? Nanti akan kita bahas di Ngapak English. What is the definition of past continuous tense? Kita akan bicara mengenai definisi dari past continuous tense. Pada dasarnya, past continuous tense itu hampir mirip dengan present continuous tense. Kata continuous itu menunjukkan hal yang sedang berlangsung. Namun karena namanya past continuous tense, berarti kejadian itu dilakukan di masa lalu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa present itu berkaitan dengan masa sekarang, sedangkan past itu berkaitan dengan masa lalu. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi dari past continuous tense itu merupakan sebuah tense yang bisa menunjukkan suatu kejadian atau aksi yang terjadi sebelum, begin before, selama, was in process during, dan bisa juga berlanjut setelah, continued after, kejadian atau aksi di masa lalu. Itu merupakan definisi dari past continuous tense. Kemudian, bagaimana formula atau pattern yang digunakan dalam past continuous tense? Perhatikan, seperti tenses-tenses yang lain, bahwa past continuous tense juga memiliki positive form, negative form, kemudian interrogative atau question form. Dalam positive form, kalimat yang digunakan itu terdiri dari subjek, kemudian diikuti to be. To be di sini adalah to be miliknya past. Berarti was or were. Kemudian diikuti dengan continuous, verb ing, kemudian objek dan adverb. Verb ing di sini yang dimaksud adalah kata kerja dasar atau kata kerja yang pertama yang bisa ditambahkan dengan ing yang artinya sedang. Kemudian pola yang negatifnya, pada dasarnya negatif sentence di sini itu hampir sama dengan positive form. Cukup Anda tambahkan kata not setelah penggunaan to be. Ya, jadi kalimatnya subjek diikuti dengan to be, was or were, kemudian diikuti dengan not, kemudian verb ing, objek, dan adverb. Itu untuk negative sentence. How about in interrogative atau question sentence-nya? Yaitu to be terlebih dahulu. Was or were, kemudian baru diikuti dengan subjek, kemudian verb ing, kemudian objek, kemudian adverb. Nah, itu adalah pola yang digunakan dalam tenses past continuous tense. Bisa pahami ya? Baik, sekarang kita bisa melihat what is the function and the example of past continuous tense. Fungsi dan contoh dari past continuous tense itu seperti apa sih? Sebenarnya ada beberapa fungsi dan contoh dari past continuous tense. Yang pertama, untuk menyatakan suatu yang sedang terjadi atau dilakukan pada waktu tertentu di masa lalu. Contohnya, my family and I were having dinner together at 8 p.m. Kejadian ini dilakukan di masa lalu. Ini fungsi yang pertama. Bisa dipahami ya? Untuk fungsi yang kedua,
yaitu untuk mengungkapkan kejadian yang sedang terjadi ketika kejadian yang lain mulai terjadi di masa lalu. Contohnya, I was doing my homework when my mom knocked on the door last night. Di contoh ini terdapat dua kegiatan. Yang pertama dilakukan oleh saya, kemudian yang kedua dilakukan oleh my mom. Yang dilakukan oleh saya malam lalu adalah was doing my homework. Artinya rantangan waktunya masih bisa dilakukan dalam waktu tertentu itu. Kemudian orang yang kedua, my mom, knocked on the door last night. Itu mengunci pintu. Kemudian setelah itu selesai. Tidak melakukan kegiatan, namun saya masih sedang melakukan kegiatan, yaitu doing my homework. Itu adalah fungsi yang kedua. Do you understand? Okay. Untuk fungsi yang ketiga, yaitu untuk mengungkapkan dua kejadian yang sedang terjadi pada waktu yang bersamaan di masa lalu. Contohnya, I was doing my homework while my brother was playing games last night. Ini ada dua kejadian, dua aksi, dua kegiatan yang dilakukan bersamaan oleh dua orang yang berbeda. Waktunya kapan? Waktunya itu sudah in the past, yaitu last night. Saya was doing my homework while my brother was playing games last night. Do you get it? Well, from all the explanation above, bisa diambil kesimpulan, conclusionnya, yang pertama, penggunaan to be was itu digunakan apabila subjek dalam kalimat tersebut menggunakan subjek he, she, it, I, atau nama orang satu. Itu menggunakan was. Kemudian yang kedua, penggunaan to be were itu digunakan apabila subjek dalam kalimat tersebut menggunakan subjek they, we, you, atau nama orang lebih dari satu. Ini adalah penggunaan to be dalam past continuous tense. Karena di sana to be-nya teman-teman disuruh memilih menggunakan was atau menggunakan were. Kemudian yang ketiga, fungsi dari past continuous tense itu diantaranya yang pertama, untuk menanyakan sesuatu yang sedang terjadi atau dilakukan pada waktu tertentu di masa lalu. Kemudian yang kedua, untuk mengungkapkan kejadian yang sedang terjadi ketika kejadian lain mulai terjadi di masa lalu. Ada dua kejadian. Kemudian yang ketiga, untuk mengungkapkan dua kejadian yang sedang terjadi pada waktu yang bersamaan di masa lalu. Itu adalah fungsi dari past continuous tense. Kesimpulan dari keseluruhan materi mengenai past continuous tense. Okay, so far, do you get it? Mudah dipahami ya, dan cukup jelas. Okay, thank you very much for watching video. I hope all of you are able to understand about that material. See you next time, and bye-bye.